Saat Paus Fransiskus dan negara-negara mayoritas Kristen mengecam kebrutalan Israel, justru di Indonesia orang Kristen bersorak mendukung Israel. Saat ribuan masyarakat Kristen di Eropa menggelar demonstrasi besar-besaran mengutuk Israel, di Indonesia organisasi Kristen malah menggebuki umat Islam yang demo mengutuk Israel. Saat negara lain mengecam Israel karena umat Kristen Palestina juga terbantai, orang Kristen Indonesia justru berteriak bangga kepada Israel. Tahukah Anda, ini adalah agenda adu domba Islam Kristen Indonesia. Siapa dalang di balik ini semua? Yuk kita mulai videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat channel Kabar Langit. Masifnya orang Kristen yang mendukung Israel dengan narasi keagamaan menjadi sebuah keanehan bagi siapa saja yang berakal waras. Sebab fenomena ini hanya terjadi di Indonesia. Di saat semua umat Kristen dunia bahkan Paulus pun mengutuk keras, hanya di Indonesia umat Kristen justru menjadi supporter Zionis. Mereka bersorak girang mendukung Zionis yang membantai saudara seiman mereka, yaitu orang Kristen di Gaza. Dukungan ini begitu masif bergentayangan di dunia maya, seakan ada buzzer khusus yang melakukan hal ini. Kami curiga mereka yang gencar mendukung Israel dengan mengatasnamakan umat Kristen adalah sebuah gerakan terorganisir. Gerakan bawah tanah dengan agenda khusus. Melihat fenomena aneh ini, kami jadi berpikir, siapakah kalian wahai Yahudi pesek? Kami jadi curiga kalau kalian para Yahudi pesek, yang selama ini berteriak girang membela Israel, bukanlah umat Kristen sebenarnya. Kalian hanya pinjam baju umat Kristen Indonesia untuk melancarkan agenda adu domba umat Islam dan Kristen Indonesia. Kecurigaan ini sangat kuat sebab aksi kalian, wahai Yahudi pesek, sangat tidak sesuai dengan ajaran Kristen. Ajaran Kristen adalah ajaran penuh kasih, tapi kalian tampak berlawanan dengan hal itu, bahkan pada saudara seiman kalian di Palestina. Kalian bersorak di atas darah saudara Kristen kalian yang terbantai di sana. Kami sangat yakin bahwa orang-orang yang berteriak menghujat Palestina dengan segala argumentasinya adalah proksi Zionis Indonesia. Agar mempunyai posisi strategis, para buzzer ini pinjam baju, berkamuflase sebagai kaum Kristen, sebagai umat terbesar kedua di Indonesia. Sungguh strategi yang cerdik, dengan narasi umat Kristen sebagai kaum minoritas di Indonesia, kalian benturkan dengan isu Israel-Palestina. Kalian ciptakan narasi bahwa perang di Palestina adalah antara Kristen dan Islam, padahal sebenarnya, kalau dilihat dari konteks agama, sebenarnya perang tersebut adalah agama Yahudi, yang membantai Islam dan Kristen. Bicara sejarah kelamparan Zionis di Indonesia, tentu kita tidak lupa dengan pemberontakan PKI. Siapa yang berperan di balik ini semua? Sungguh mengejutkan, ternyata semua diatur oleh proksi Zionis yang ada di Indonesia. Silahkan tonton ulasan mendalam tentang hal ini di video kami yang berjudul Peran Zionis pada Gerakan PKI di Indonesia. Linknya kami sertakan di kolom deskripsi. Proksi Zionis yang ada di Indonesia kala itu berhasil memecah organisasi Islam terbesar di Indonesia menjadi dua kubu. Satu kubu tetap berazas Islam dan satu kubu berbelok menjadi berazas komunis. Bayangkan, sebuah organisasi besar berlandas Islam bisa dibelokkan menjadi azas komunis. Betapa canggih strategi yang digunakan. Akhirnya pecahan dari organisasi Islam yang berbelok komunis itulah yang menjadi cikal bakal Partai Komunis Indonesia pada tahun 1920-an. Apa strategi orang Yahudi pembawa paham komunis itu sehingga berhasil memecah organisasi Islam terbesar di Indonesia ini? Strateginya adalah memanfaatkan tokoh penting yang ada dalam organisasi tersebut untuk dijadikan sebagai proksi mereka. Dengan rayuan uang tak terbatas sebagai kunci dari keberhasilan agendanya. Uang memegang peranan penting karena dengan uang siapapun akan bisa terlena, termasuk menggadaikan agama.